Selamat pagi pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya hari ini hadir menyapa Anda dalam Papua Pagi pada segmen pertama hari ini, tanggal 17 Februari 2025. Saya harap Anda sehat-sehat dan bahagia selalu dimanapun saja Anda berada. Nah pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu narasumber yang akan memotivasi kita karena tamu kita adalah seorang motivator. Mungkin saja langsung saya perkenalkan, izin Bapak Jose Ohei SSM Hum. Dan tema yang kita akan bahas kali ini adalah pembangunan SDM adalah kunci perubahan. Bapak, saya izin panggil kakak mungkin karena seperti yang suka kakak post di konten-konten kreator banyak yang suka panggil kakak. Nah kakak, kalau mungkin saya mau tanya sedikit mulai dari kakak punya latar belakang mungkin keluarga dan pendidikan. Kakak bisa cerita sedikit, ada pemirsa-pemirsa yang mungkin belum tahu. Iya, selamat pagi Dik dan teman-teman semua. Saya orang di sini, Jayapura, Ohei dari pinggiran Danau Sentani, dan sekolah SD dan SMP di Jayapura. Kemudian karena dulu papa saya itu pegawai negeri harus pindah, saya SMA di Sorong. Nah, setelah SMA saya melanjutkan pendidikan di luar Papua, yaitu di Jogja, satu universitas negeri besar. Dan selesai pasca sarjana 2008, 2009 saya siap-siap, 2010 baru sepenuhnya balik ke Jayapura. Dan semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, mengajar, penelitian itu dimulai tahun 2010 itu. Ini tahun ke-15 aktivitas. Jadi kakak sekarang ini, di tahun sekarang kira-kira aktivitas apa yang sedang kakak jalani atau kakak lakukan sekarang ini? Setelah COVID saya merasa sudah perlu untuk lihat implementasi dari semua ilmu dan pengalaman penelitian yang sudah dilakukan. Jadi saya mulai bicara kegiatan-kegiatan seperti memberikan bimbingan belajar kepada anak di luar jam sekolah, kemudian melatih, mempersiapkan anak-anak Papua untuk kerja di berbagai sektor industri di kota Jayapura, termasuk juga penguatan untuk kewirausahaan juga sedapat mungkin saya buat. Biasanya bekerja sama dengan dinas, dengan LSM, dengan berbagai pihak. Kakak, selain itu saya tahu juga kakak ini adalah Ketua Lembaga Global Edukasi dan Ketua Yayasan Harapan Papua atau HARPA. Nah kakak mungkin bisa ceritakan sedikit, HARPA ini bergerak dalam bidang apa? HARPA, Harapan Papua itu yayasan untuk mempersiapkan anak-anak Papua bekerja. Jadi ada komunitas, komunitasnya sendiri itu namanya Siklop, Serikat Kerja Lokal Orang Papua. Tapi badan hukumnya kami pakai Harapan Papua. Itu dari tahun berapa kakak? Itu 2020 ya, sebelum COVID mulai, kegiatannya sudah dimulai, badan hukumnya juga. Dan fokusnya adalah untuk, karena ada kebutuhan besar sekali, misalnya di kota Jayapura ini, pasar tenaga kerjaannya tinggi, tapi penyerapannya rendah. Bukan karena anak Papua tidak bisa, tapi karena mungkin butuh didorong ya, butuh kasih semangat, butuh dipersiapkan ya. Jadi HARPA ini dia dengan komunitas Siklop itu seperti seorang mama yang menggandeng tangan anak bawa pergi untuk masuk kerja di berbagai bidang kerja perusahaan, mulai dari besar sampai kecil di kota ini. Kakak, dan apa yang sudah HARPA lakukan sejauh ini dari dia berdiri sampai sekarang?
Tadi ada dua ya, ada Harpa dan ada Global Edukasi Iya, ya. global edukasi. Nah, kalau Global Edukasi itu untuk pendidikan anak. Jadi anak-anak Papua yang bersekolah, di luar jam sekolah kami kerjasama dengan pihak kelurahan, terus mereka undang RT RW datang, saya presentasi, lalu di sepanjang minggu atau di hari tertentu terjadwal, guru-guru yang saya hire ditugaskan untuk ngajar anak-anak kita, supaya mereka bisa bersaing dengan anak-anak non Papua di sekolah. Nah, tadi ada pertanyaan apa yang mengenai Harpa itu ya, dia sudah karena kerjasamanya dengan berbagai pihak, jadi saya punya kontak ke HR ya, ke HRD di cukup banyak perusahaan. Nanti kalau mereka butuh, mereka akan info, kami akan ada work interview tanggal sekian. Oh, jadi langsung dihubungi ke kakak. Adik-adik yang saya sudah latih ini, saya kirim mereka. Misalnya kalau butuh beberapa ya saya kasih lebih ya. Misalnya saya kirim 10, dari 10 itu paling yang lolos wawancara dan tes 5, dari 5 itu nanti yang diterima 2, ya lumayan lah. Dan 2 itu dalam 3 bulan itu garansi. Kalau ada masalah atau apa saya ganti. Setelah 3 bulan itu urusan perusahaan. Oh gitu. Kakak kenapa sampai akhirnya terpikirkan untuk membangun Yayasan Harpa gitu, dengan kakak juga menjadi ketua lembaga Global Edukasi? Apa mungkin waktu itu kakak adalah penggagasnya sendiri, ataukah mungkin dengan teman-teman, apa yang kemudian kakak bisa berpikir bahwa oh saya harus bikin yayasan seperti ini begitu? Ya, saya sendiri adalah anak adat. Papa saya dan keluarga besarnya itu keluarga Odoafi di Sentani. Saya merasa ada yang saya perlu lakukan, karena Odoafi itu dia bertanggung jawab bukan hanya untuk masyarakat adat, tapi semua orang yang tinggal di tanah di mana dia memimpin. Nah, kalau kakak-kakak, abang dorang urus adat dan lain-lain, saya pikir ya karena karunia saya di sini, saya melakukan hal ini. Jadi waktu saya balik ke Jayapura 15 tahun yang lalu, tidak mudah untuk mulai ini semua. Betul. Memang dari awal saya niatannya, tujuan saya menempuh pendidikan, mencari pengalaman dan lain-lain itu untuk pembangunan Papua. Tapi itu tidak sejalan. Saya melawan arus kan, orang Papua kan. Jadi keluarga bilang, ini bikin apa sekolah tinggi-tinggi pulang tidak kerja. Karena mungkin bagi kita masyarakat ini belum ASN itu belum kerja. Ya tidak gampang untuk waktu-waktu yang panjang. Saya harus skip pertemuan keluarga dan lain-lain, karena kalau nanti ditanya mau jawab apa kan. Betul. Saya masuk kerja di ngajar di sekolah, sempat cuma sebentar saja ganti beberapa teman di kampus. Saya pernah jadi HR di beberapa perusahaan di kota ini, ada perusahaan multinasional, terakhir di perusahaan outsourcing. Dan saya putuskan untuk resign dan mulai masuk ke dunia pelatihan pengembangan SDM setelah saya rasa tidak ada jalan lain. Di sekolah anak Papua kalah, mau bikin usaha lebih sering tutup kios daripada buka. Iya, betul. Pengusaha Papua ya gitulah. Kemudian untuk ketenaga kerjaan, pemerintah kota misalnya mau kuota untuk penerimaan lebih banyak orang asli. Perusahaan bilang oke, tapi apakah ada yang memenuhi persyaratan, kriteria? Kalaupun dipaksakan, anak Papua yang mereka pekerjakan itu tidak lama, paling 1 bulan terima gaji selesai putus. Atau biasa mungkin performanya, disiplinnya, etos, lebih-lebih memprihatinkan kalau dia emosi karena oversensitif kan. Betul. Kalau manajernya mungkin keluar kata-kata agak gimana, oh sudah dia pulang minum, besok datang kalau bukan manajer atau teman-teman kena dikasih hancur kaca-kaca di kantor atau di toko perusahaan itu. Jadi saya pikir ini kalau terus-terusan begini tidak akan ada habisnya. Ya saya merasa punya bakat, minat, berkat, karunia. Tapi kalau saya kerja untuk hidup sendiri, ya apa
untuk apa hidup ya? Betul. Hidup itu untuk berkarya, untuk kemanfaatan orang lain. Kita menikmati semua hal, kita pakai kendaraan, terus kita lihat saudara kita yang sedarah dengan kita, yang sama bentuk fisik dan lain-lain, mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan gitu. Itu air tidak lagi terasa, makanan tidak bisa kita telan. Kalau orang punya keprihatinan ya, kita tidak bisa menikmati kebahagiaan kalau di waktu yang sama kita sadar orang lain sedang susah. Betul. Kebahagiaan itu hasil dari berbagi dengan orang lain. Kalau kita nikmati sesuatu untuk diri sendiri, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Dan kesenangan itu sifatnya terbatas. Orang senang sebentar, habis, dicari kesenangan. Malah dia perlu dosis lebih banyak untuk menjadi senang. Maka banyak orang punya semua-semua tapi tidak bahagia. Karena dia pikir, saya kenapa begini? Saya sudah punya semua-semua. Ya karena dia tidak bahagia, karena dia tidak bagi dengan orang lain. Karena dia merasa senang untuk diri sendiri. Sementara teman-teman, keluarga, orang-orang di sekitar dia sedang susah. Itu saya tidak mau. Saya merasa ya tidak apa-apa kalau saya harus dirugikan, saya harus susah dulu. Waktu saya lihat orang berhasil, orang bisa lakukan hal-hal, wah ini dia nih. Oprah Winfrey bilang, I love to see people doing good. Saya senang kalau orang tuh bagus gitu. Senang lihat orang senang. Bukan sebaliknya, kebanyakan kan SOS juga, tapi susah lihat orang senang. Betul kakak, sering terjadi. Senang orang susah. Ya kalau orang berhasil kita kenapa dia bisa? Iri hati. Iri hati. Kalau orang susah kita tobat kok. Ya itu yang bikin kita selalu susah. Itu namanya crab mentality, mentalitas kepiting. Kita tinggal lingkungan yang orang lain maju, kita mau dia turun sama seperti kita. Saya tidak mau. Saya pikir orang harus maju gitu. Kalau kita lihat orang berhasil, wah bagus sekali nih. Itu cara komunitas berangkat, komunitas bertumbuh. Nah, saya merasa ini hal yang benar. Mungkin secara ekonomi, finansial, bagi saya belum merasakan apa-apa. Tapi kebahagiaan dalam lubuk hati paling dalam itu tidak bisa diukur dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan uang. Kakak, kenapa kemudian kayak jarang ya kakak kalau pemikiran seperti ini di tahun yang sekarang ini, kebanyakan orang atau dengan pendidikan yang mumpuni, saya katakanlah bahwa ketika mereka diberikan kekuasaan atau kepintaran melebihi orang lain, pasti kan akan berpikir, kenapa saya harus sibuk dengan orang lain, lebih baik dengan diri saya sendiri. Kenapa kakak bisa berpikir dengan hati yang besar, jiwa yang besar, akhirnya pasti saya tahu juga mengalami penolakan begitu dari orang-orang terdekat sendiri. Tetapi kenapa akhirnya bisa berpikir untuk sudah, saya ingin masyarakat saya maju, saya ingin keluarga saya maju agar supaya kita maju bersama-sama begitu. Karena saya melihat, karena saya pakai kacamata yang benar. Kacamata yang bantu saya memperhatikan bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya prihatin kalau ada yang tinggal di tanah ini melihat kehidupan sehari-hari tapi tidak mampu melihat, dalam tanda kutip ya. Melihatnya mungkin dengan mata fisik, bukan dengan mindset, dengan mata batin. Kalau kita jujur, kita hari-hari ini di Papua ini tidak punya alasan untuk bergembira, bersorak-sorai. Kita harus sedih, kita harus resah, karena kondisi kita sangat tidak baik-baik saja, buruk malah. Dalam semua segi, di semua sektor. Kesehatan, pendidikan, kematian dini, angka bunuh diri, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, segala rupa. Nah kita lihat dampaknya di mana-mana, orang demonstrasi, orang mengeluh. Kita jalan setiap hari di kota Jayapura ini, orang kasih klakson besar-besar hanya karena hal sepele. Orang bisa turun kaca, bakal bisa baku pukul. Padahal hanya karena yang satu mungkin terlalu cepat putar balik kendaraan atau hal apapun. Nah kalau saya bilang sih adik, itu karena terlalu banyak sampah dalam kita punya kepala dan hati. Jadi kita cari pelampiasan, di mana-mana kita meledak, kita berteriak. Kenapa begitu? Karena kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Apa yang kita alami ya, ini untuk semua yang menyaksikan. Kita yang bekerja di front desk
ketemu dengan orang setiap hari atau di jalan atau aktivitas dengan teman-teman, biasanya orang marah, mengeluh, semprot kita itu bukan karena kita, tapi karena apa yang dialami dalam kehidupan dia. Dia punya masalah pribadi, dia lagi tidak ada uang, di rumah anaknya menangis, sakit, tidak ada token listrik, segala rupa itu bikin kita jalan itu dengan pikiran. Orang Papua bilang rondepi, ronda dengan pikiran. Sehingga ada sesuatu itu hanya pemicu untuk meledak. Nah kalau kondisi setiap hari di kota ini dan saya yakin di semua daerah di Papua ini sebegitu, nah berarti kan keadaan ini memprihatinkan. Kita perlu cari solusinya apa. Kalau bahas masalah, semua orang pintar bahas masalah. Tapi apa solusinya? Sana demo, sana mengeluh, bikin status media sosial, saya merasa cukup. Saya harus bikin sesuatu, dan cara penanganannya bukan ini ada kasus, kita urus kasus ini. Anak-anak salah, jahat, kita bawa disiplin karena mereka lembaga dan lain-lain. Sudah terlambat. Caranya adalah melakukan tindakan preventif. Kenapa ini terjadi? Ajukan pertanyaan besar, why? Kenapa ini terjadi? Kenapa anak ini nakal di sekolah? Kenapa dia tidak berprestasi? Kenapa banyak orang mabuk? Kenapa ada penyalahgunaan narkoba? Kenapa anak-anak masih muda-muda sudah kawin? Kenapa anak perempuan melahirkan masih sekolah? Akhirnya ada anak-anak tanpa bapak, dan itu terus jadi lingkaran setan berulang-ulang. Kalau kita ajukan pertanyaan kenapa, maka kita akan cari jawaban untuk mengidentifikasi persoalannya. Kalau tahu persoalannya, kita bisa duduk dan gagas caranya bagaimana kita atasi ini. Dan jawabannya adalah dengan mungkin jangan dulu dijawab. Pemirsa, kita akan break sebentar. Dan nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada, terima kasih karena tetap bersama kami di dalam Papua Pagi, masih dengan tema yang sama, yaitu pembangunan SDM adalah kunci perubahan. Nah mungkin langsung saja kakak, kita sempat break sebentar terpotong. Nah kakak, saya mau tanya jawaban dari yang tadi sempat terpotong itu. Jawabannya adalah bukan mengurus masalah yang sudah terjadi, tapi dengan melakukan tindakan preventif. Mulai dari akar penyebabnya. Kalau ada masalah, baru bikin proyek untuk menyelesaikan, mengurus. Ya kita hanya potong dia di atas. Akarnya tetap ada, dia hanya tunggu waktu untuk tumbuh lagi. Dengan mengajukan pertanyaan kenapa, dengan mengidentifikasi persoalannya, maka kita bisa selesaikan itu sampai ke akar. Kenapa ini? Kenapa banyak anak Papua nganggur? Padahal kesempatan begitu luas. Demand-nya tinggi, supply-nya ada, tapi kenapa jembatannya putus? Tidak masuk akal. Di pasar itu kalau permintaan tinggi, supply ada, jadi transaksi. Ini kenapa kota Jayapura begitu menggeliat, dia punya ekonomi, dinamikanya luar biasa, tapi anak Papua nganggur di mana-mana. Dinas Ketenagakerjaan rilis angka sangat tinggi pengangguran di kota ini. Wah, pertanyaannya kenapa? Gitu. Nah sekarang siapa yang pernah dan mau mengajukan pertanyaan itu? Kalau kita hanya bilang ya begitu keadaannya, ya memang biar sudah, tidak akan selesai. Kalau kita ajukan kenapa, dia akan mengarah ke identifikasi. Alasannya karena anak Papua itu tidak dipersiapkan. Alasannya karena sivilisasinya masih 170 tahun Injil masuk Papua. Alasannya karena kebanyakan anak tanpa bapak. Alasannya karena faktor ekonomi. Alasannya karena latar belakang. Nah, alasan-alasan tadi itulah kita garap gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan tema kita pagi ini. Kunci dari perubahan atau kemajuan adalah pembangunan SDM. Tanpa itu kita hanya sibuk urus proyek, selesaikan masalah saja.
Tidak pernah habis sampai Tuhan datang. Betul Kak. Kakak, kemudian kenapa menurut Kakak ini penting sekali untuk memotivasi anak-anak muda untuk agar supaya mereka bergerak maju? Karena yang dibutuhkan itu saja. Saya di mana-mana bilang, sampai di luar Papua juga presentasi. Saya kasih tahu Papua itu tidak butuh sumber daya, kita kelebihan sumber daya. Betul. Sumber daya alam berlimpah, manusia-manusianya ini hebat-hebat. Kemudian alokasi dana yang dikasih kemari menurut data sangat banyak. Karena selama ini pemerintah dan semua pihak merasa yang dibutuhkan Papua itu sumber daya. Kita tidak butuh sumber daya. Kita lahir dengan bakat, dengan talenta, dengan karunia. Itu sumber daya. Yang kita butuh itu adalah dorongan untuk mengaktifkan dan mengaplikasikan sumber daya yang ada. Kita punya nih power. Tapi power itu tidak pernah kita pakai. Kita tidak tahu cara pakainya. Kita tidak punya motivasi, dorongan untuk gunakan. Ya selamanya dia akan tinggal begitu saja. Jadi yang saya lakukan selama ini bukan memberi pelatihan skill. Saya tidak perlu mengajar anak Papua mengetik, anak Papua listrik, anak Papua drive atau lain-lain. Sudah terlalu banyak kegiatan. Ada BLK, ada pelatihan, dinas ketenagakerjaan bikin, dinas lain mau ada kegiatan mereka ajukan bikin pelatihan kerja pelatihan. Tapi tahu apa adik? Satu pelatihan dilakukan, anak-anak Papua datang hanya untuk ongkos transport. Hanya untuk dapat ongkos. Setelah dapat sertifikat, dapat skill, bahkan dapat modal, alat-alat dan lain-lain, mereka pulang bawa itu tidur di rumah. Tidak ada hasrat untuk besok pagi bangun, buka mata, pergi cari siapakah yang butuh servis AC. Malah ada cerita teman-teman bilang, anak-anak Papua ini kasih pelatihan, ini anak-anak jalanan, anak-anak nakal. Di kota Jayapura ini, bikin pelatihan, tapi mental, emosi dan innernya tidak digugah dulu. Cuma ajar mereka caranya, tahu apa yang terjadi outputnya. Setelah pelatihan itu, mereka pergi ke rusak kasih AC di kantor-kantor. Mereka datang bilang, Om kok AC rusak ini, mari saya perbaiki. Bang, mantap, cara luar biasa untuk dapat pekerjaan. Karena kasih skill, tapi tidak kasih soft skillnya. Tidak perlu sumber daya, anak Papua itu kok tidak perlu ajar dia. Otodidak saja dia bisa bikin. Anak Papua itu, kok seperti kalau saya biasa pakai ilustrasi, tidak usah aku ajar Boas cara tendang bola. Betul. Dia dari lahir sudah dikaruniai itu bakat luar biasa. Kok ajar Boas dan teman-teman dan sekarang anak-anak Persipura dan teman-teman semua yang masih muda ini, bagaimana cara bisa sustain, bisa endure, bisa jaga mereka punya stamina supaya bisa main untuk waktu yang panjang. Bagaimana caranya mereka nanti pergi tandang ke tempat orang, mereka punya mental kuat waktu orang dari luar stadion mungkin lempar dengan kaleng, dengan apa, kasih teriakan, mereka punya mental tidak down. Itu yang kita butuh. Kita tidak butuh keterampilan itu dibawa lahir, dibawa mati. Kita butuh seseorang atau satu lembaga yang kasih bangun kita pagi-pagi untuk beri kita alasan. Kenapa kita harus bangun pagi? Kenapa kita harus pergi kerja? Kenapa kalau bos cerewet bicara banyak kita jangan cepat tersinggung? Alasan itu. Karena anak-anak Papua ini mereka selalu punya alasan untuk tidak melakukan. Mereka bilang, Papua kaya kok. So tidak kerja juga tidak apa-apa. Nah kita mau kontra itu. Kita mau kasih tahu dia tidak bisa. Itu laut ikan sudah habis. Itu hutan-hutan. Orang sudah tebang, sudah pembangunan sana sini. Tidak ada buruan lagi. Sekarang kalau kau mau hidup, kau harus kerja. Kau harus berwirausaha. Caranya beri mereka dorongan, semangat. Karena kalau kau kasih dia uang, ya belum tahu uangnya dia mau pakai bagaimana. Tapi kalau kau kasih dia semangat, dia bahkan bisa cari modal sendiri. Itu alasan dibalik kenapa Kakak Jose sekarang tidak jadi guru, tidak jadi dosen, tidak jadi ASN, tidak jadi entrepreneur, malah jadi motivator, jadi trainer melatih. Karena kebutuhannya ada di situ. Kenapa Kakak akhirnya kayak memilih untuk jadi konten kreator? Ya, karena konten kreator itu media sosial itu jangkauannya lebih luas. Kalau saya harus bicara untuk audiens 50 orang, saya butuh waktu lama sekali untuk capai 100.000 orang. Tapi saya bikin konten satu yang bagus, views-nya bisa 500.000. Dan saya tidak perlu berangkat ke kota lain,
tidak perlu keluar daerah. Saya bikin saja di satu ruangan, saya punya kantor kecil, orang nonton bukan cuma di Papua, di di Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai kemarin ada konten saya bikin tentang mau Papua jualan. Satu profesor dari Adelaide University di Australia hubungi saya, kirim semacam paper, mereka mau bahas dengan Uncen dari video yang saya buat, sistem ekonomi sosial yang mau Papua pakai. Di bawahnya ditulis dia persembahkan, inspirasi dan dipersembahkan untuk Bapak Jose Oi. Saya pikir ya ampun nih, luar biasa sekali orang punya penghargaan pada ilmu pengetahuan hanya karena konten 6 menit. Jadi betapa luar biasa penggunaan konten, dan itu yang saya pakai sekarang. Kakak kira-kira dalam kakak berkonten begitu, konsepnya atau metode apa yang kakak pakai atau kakak gunakan? Storytelling. Storytelling. Menurut kakak kenapa harus storytelling begitu? Karena orang Papua suka dengar cerita. Karena menurut penelitian, semua orang, tapi terutama orang Papua, kita masyarakat ini, otaknya berpikir dalam slide gambar demi gambar. Jadi kalau kita cerita dengan data, kita kasih tahu ini seperti begini kondisinya, berdasarkan riset ini ada angka sekian, ini memprihatinkan, kamu harus begini supaya begitu. Kita bicara di depan dia punya kepala kemana-mana, dia tidak fokus dengar kita. Tapi kalau bentuknya adalah bercerita, konsepnya storytelling, maka dia dengar ceritanya dengan antusias. Dia semangat gitu ya. Waktu dia dengarkan, dia tidak sadar bahwa ada informasi penting yang ditaruh sejajar dengan cerita itu sedang jalan sama-sama. Di ujung ceritanya, dia sepakat dengan cerita itu karena itu relate dengan dia punya kehidupan, dengan dia punya experience selama ini, diaminkan. Di waktu yang sama dia sedang setujui konsep yang sedang saya ajarkan. Jadi waktu dia mau kritisi, dia mau komplain, dia mau cari celahnya untuk melakukan penolakan, tidak bisa. Karena dia sudah setuju dengan cerita tadi. Jadi secara otomatis dia bilang, iya juga ya, betul sudah. Nah ini beda dengan kalau kita langsung, oh Papua tuh begini, orang Papua tuh malas. Akhirnya nanti bergantung kepada orang tua, mau semua jadi PNS. Waduh, tidak ada orang mau dikritisi loh. Semua yang kita sudah lakukan, kita tuh punya egosentrik. Sehingga waktu kita disoroti, kita dikritik, kita akan self defense. Tapi kalau cara masuknya dengan cerita, storytelling, apalagi itu cerita tentang kehidupan kita relate dulu. Setelah relate, kita setujui informasi. Setelah kita setujui, kita mikir gitu. Saya paling suka kalau orang dengar informasi, dia ingat ceritanya, nanti reaksinya belakangan. Dia sudah habis mandi, mau tidur malam, dia baru mulai connect, ya ampun, belakangan. Ternyata yang kakak dia bilang itu maksudnya ini, ya itu. Kakak mungkin tahan dulu sebentar. Pemirsa, kita akan break sebentar, tetaplah bersama kami. Terima kasih karena tetap setia bersama kami dalam Papua Pagi, masih dengan narasumber yang sama yaitu Kakak Jose. Nah kakak, mungkin saya langsung saja, kakak ceritakan lebih lanjut, sempat terputus break tadi tentang storytelling yang kakak pakai. Jadi itu memang cara terbaik menurut saya, bisa capture orang punya atensi ya, dan tidak hanya di konten, waktu melakukan motivasi juga pendekatan yang saya pakai sama. Jadi makanya saya sambil kemana-mana ngulik budaya lokal, cerita setempat, orang-orang tua punya filosofi. Saya catat, saya input, kemudian saya bikin dia jadi materi. Jadi ada poin, misalnya kalau orang undang untuk suatu kegiatan motivasi, saya tentukan poin yang nanti mau saya sampaikan dan dibawa pulang oleh audiens apa. Nah, berdasarkan itu saya bangun ceritanya. Saya lihat kisah apa yang paling relevan, yang paling relate, paling cocok. Khususnya untuk pendengar
yang dia paham, yang sesuai dengan daerah itu. Awal-awalnya konten kan saya tanpa wajah, hanya animasi saja, pakai suara saja, dan ternyata respon dari penonton ya, followers cukup tinggi. Setiap ada mob yang saya kemas dia menjadi motivasi, itu nama seriesnya Motivasi, itu viewsnya tinggi sekali. Jadi lama-lama saya pikir, wah berarti orang sudah mulai connect dengan cara ini. Nah belakangan ini saya langsung berbicara depan kamera, tapi pendekatannya masih sama dengan bercerita. Kakak, apa yang diharapkan dari segala hal yang kakak lakukan ini? Apa kakak punya harapan untuk kita punya anak-anak muda, khususnya yang ada di kota Jayapura mungkin? Untuk anak-anak Papua, saya selama ini dorong untuk melihat jati diri, karakter. Kita suka musik rap, kita suka K-pop, kita suka hal-hal yang dari luar, itu bagus. Tapi kita perlu sadar juga bahwa kita sendiri punya satu nilai budaya yang tidak kalah. Malah yang nilai dan latar belakangnya itu kalau kita expose itu mungkin bisa bersaing bahkan mengalahkan yang sekarang viral dan modern. Jadi saya pengen anak Papua menyadari dulu bahwa dia itu sesuatu, dia seseorang. Luar biasa. Selama ini anak Papua itu kalah karena dia di label Papua. Papua itu konotasinya negatif, bikin sesuatu kalah, salah, masalah. Semua bilang, mau bilang tapi Papua jadi. Betul. Jadi Papua tuh jadi stigma negatif. Nah saya pengen itu anak Papua lepas dia punya label negatif itu. Bahwa dia bisa, bahwa dia mampu. Bahwa dia berangkat dari suatu komunitas, dari suatu background yang kaya sekali gitu. Nah caranya ya harus pupuk itu. Harus lebih banyak ngobrol, diskusi, harus ngulik juga seperti yang saya lakukan. Tanya, kita sebenarnya orang Sentani, kita sebenarnya orang Tabi, orang Sereri, orang Panyai. Kita dari mana datang? Kita punya budaya itu bagaimana nih? Cintai itu ya, dan berdasarkan itu kita bangun, kita punya kepercayaan diri. Kembangkan itu. Saat ini itulah yang paling mahal. Google punya program bersama dengan Elon Musk, dengan Jeff Bezos, Amazon. Itu untuk keliling dunia cari budaya-budaya lokal yang bisa mereka jual, bisa mereka expose. Saat ini kita bicara, Justin Bieber sudah pakai kerokan. Tapi kerokannya tidak beli dari Nusantara, dari negeri Cina. Cina sudah kemas bagaimana jual alat kerokan yang di Indonesia dianggap kampungan. Itu go ke Eropa, ke Amerika. Itu peraih medali emas Amerika untuk renang. Dalam satu foto, bisa lihat di Google, dia ada bekas bekam di sini. Tahu bekam ya, untuk orang pakai gelas itu. Itu kan dianggap kampungan, masuk angin. Ngapain pakai itu? Harus minum obat. Orang Amerika sekarang sudah mulai pakai budaya dari timur. Dan itu banyak, kita berlimpah dengan barang-barang itu. Kalau kita pakai itu dan kita hubungkan dengan media sosial, kita bisa jadi content creator, kita bisa jadi penemu, kita bisa menulis tentang itu. Saya punya dosen bilang, Papua ini bukan sumur. Dia itu ladang, danau ilmu pengetahuan. Semua ada di sini. Ada yang bilang bahkan obat HIV AIDS ada ramuannya di tanah Papua ini. Nah, kekayaan alam, mohon maaf, kearifan lokal itu yang perlu kita sadari dan perlu kita input dalam kita punya diri. Masukkan dia supaya jadi bahan bakar mental untuk kita. Ya motivasi kalau kakak Jose berikan itu sifatnya datang dan pergi, on dan off. Sekarang kau dengar kau semangat. Nanti sebentar kau tidur besok pagi kau sudah lupa. Tapi kalau kau sendiri upayakan diri untuk termotivasi dengan menyadari nilai kekayaan budaya, wah kau akan selalu punya bahan untuk semangat. Itu untuk anak-anak Papua. Kakak mungkin ada pesan untuk pemerintah dalam hal ini? Untuk pemerintah, saya mau bilang pemerintah punya power, punya tenaga, punya kapasitas yang diberikan oleh Tuhan, dipercayakan oleh masyarakat. Pemerintah inilah pengambil keputusan.
Kami orang swasta, orang independen, LSM atau NGO itu bisa berbuat, tapi selalu harus disupport oleh pemerintah. Pemerintah kalau bikin sesuatu, gaungnya kemana-mana. Jadi kalau pemerintah bisa ambil pimpinan, membuat inisiasi, pemerintah itu seperti lokomotif kereta api. Kalau dia bergerak, gerbong tinggal ikut saja. Semoga nanti setelah pejabat definitif, bapak-bapak yang terhormat bisa melihat situasi yang ada dan melakukan semua yang dijanjikan waktu kampanye. Betul. Untuk ini ada banyak sekali persoalan ini. Sebagai seorang profesional di bidang SDM, pendidikan, pembangunan manusia, saya mau bilang, sebenarnya urus barang ini tidak susah kalau sama-sama. Kalau saya sendiri, NGO sana sendiri, aduh kita bikin barang satu baru selesai, yang sana sudah rumput tumbuh lagi. Kita mau ke sana bersih, yang sini sudah bakal lagi. Jadi masalah tidak akan beres kalau kita tidak sinergi, tidak kerja sama-sama. Pemerintah kalau dia bisa pakai power untuk kelola ini, banyak pihak mau kerja. Nah kalau boleh saran, coba identifikasi permasalahannya. Kalau sudah tahu alasan dibalik semua persoalan, cari orang-orang pemikir, duduk, kita bahas diskusi, catat. Apa yang kita perlu lakukan nih? Eksekusi. Ukur, dalam 1 tahun ini, apa yang kita capai? Oh masih banyak kekurangan, kita coba lagi. Kalau boleh Jayapura ini sebagai provinsi pertama, sebagai kota terbesar di tanah Papua, jadi pilot project. Sehingga apa yang berhasil dilakukan dalam skala, dalam ruang lingkup yang kecil dan terbatas, itu bisa jadi contoh untuk provinsi baru, untuk daerah-daerah yang sekarang baru mulai membangun. Dan saya yakin sekali pasti bisa. Nah kakak, sebelum mungkin kita close, sampai sekarang apakah kakak masih mengedukasi lewat motivasi atau konten kreator? Bagaimana mungkin ada anak-anak Papua di luar sana ketika mereka menonton tayangan ini dan mereka ingin ikut kakak punya kelas? Bagaimana cara untuk apa? Ada persyaratan khusus? Atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi, sosial media yang bisa dihubungi? Ya, kalau untuk sosial, setiap hari Sabtu di kota Jayapura ini, saya kalau tidak ada halangan, kalau misalnya saya tidak diundang ke luar kota, dan saya bisa setting schedule-nya itu tidak di hari Sabtu, maka hari Sabtu adalah hari pelatihan untuk anak-anak Papua. Jadi anak Papua, lahir besar Papua juga biasa mereka bilang, kakak, saya bukan Papua tapi saya di Papua, sudah saya lahir besar di sini atau saya sudah lama, ya datang, saya tidak apa-apa. Biasa saya lakukan itu di kantor lurah, bekerja sama dengan Kelurahan Ardipura dan beberapa kelurahan lain. Kalau pas di akhir pekan itu kelurahannya bilang, kakak bisa, kami tidak tampung beras di gudang, kami tidak ada kegiatan tidak tampung beras di aula, tidak ada kegiatan di aula pertemuan, maka boleh pakai. Oke, saya broadcast informasi, ada grup ya di WA, kemudian di media sosial juga. Nah teman-teman akan daftar, mereka datang, ada beberapa aturan, datang harus rapi, pakai sepatu, karena kan dilatih untuk bekerja. Jadi dari diri sendiri sudah harus siap tanpa bayar. Kalau untuk anak Papua di sesi yang sosial itu 3 jam, datang jam 1, 2, 3, jam 4, ya sebelum jam 5 sudah selesai. Itu tanpa bayar? Itu tanpa bayar. Dan TV pernah liput juga ya, teman-teman. Untuk yang kelas umum kakak ada mungkin? Saya selalu terima DM atau nomor telepon, saya taruh di profil di Facebook, di TikTok. Jadi orang biasa hubungi langsung. Ada admin, tapi biasa saya lebih suka langsung WA ke saya. Ada yang kemarin bilang, kakak taruh nomor di medsos ini, nanti kalau orang hubungi tidak. Saya bilang ya tidak apa-apa juga. Tidak, tinggal skip saja toh. Dan sampai sejauh ini semua yang hubungi baik-baik ya, mereka ajak diskusi, kakak kami bisa ketemu, kakak kita ngobrol tentang ini. Ada yang kemarin dari Senggi bilang, aduh saya punya kegiatan selama ini, ternyata ada orang yang mengerti ini dan saya ingin sekali bisa bekerja sama. Silahkan, dengan senang hati. Kalau dia sifatnya profesional, yang undang itu institusi, pemerintah, swasta, komunitas yang besar, biasa saya akan kirim profil, ada penawaran, kemudian kita ngobrol lah bagaimana urusan ini dan itu. Tapi karena saya memulai ini semua secara sosial demi kepentingan
anak-anak dan masyarakat Papua, saya lebih suka disebut sebagai motivator Papua. Jadi kalau ada pilihan preferensi yang undang ini, dia itu dari suatu institusi yang nasional dengan yang undang Pemda misalnya, atau kelompok lokal, saya biasanya akan pilih yang lokal karena materi saya justru lebih masuk ke yang lokal gitu. Kalau untuk yang nasional saya bisa, tapi saya akan sampaikan hanya ilmu. Kalau kepada masyarakat dan Pemda, ASN dan teman-teman di tanah Papua itu akan masuk karena itulah yang mereka alami. Permasalahannya berangkat dari keresahan di Papua soalnya. Oke, terima kasih banyak sudah menjadi motivator kita di pagi ini. Nah, pemirsa Jaya TV, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dalam Papua Pagi. Akhirnya saya Sharon Hontong pamit undur diri. Saksikan terus program Jaya TV karena kami akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya dengan narasumber yang luar biasa dan hebat.